Kisah Para Rasul 5 ayat 12 hingga ayat 16. Tolong tampilkan dulu. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, di perikop ini tanda-tanda dan mujizat. Ada mujizat yang dilakukan oleh setan, para dukun, para orang pintar. Ya, itu mujizat atau kuasa yang palsu. Tapi ada mujizat yang asli, yang terjadi dalam setiap pelayanan katong. Ya, jadi memang tanda-tanda mujizat yang terjadi di bawah kolong langit ini, iblis juga tidak kalah. Tapi itu katong semua harus lihat dari buahnya. Orang yang melakukan mujizat kita harus lihat buahnya apa, sesuai dengan firman Allah atau tidak. Itu saja. Jadi Bapak Ibu, kita ada tulis di sini, mujizat adalah salah satu faktor pendorong dan penyemangat orang datang ke gereja. Nah, tren kalau ada mujizat yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan di Paso, misalnya ada orang mati dibangkitkan, itu banyak orang berbondong-bondong ke sana. Benar Bapak Ibu? Benar. Ya, mungkin kita yang sudah hidup dengan Tuhan punya pengalaman, ya kan, mungkin kita tidak ke sana, tapi orang-orang Kristen yang di luar sana pasti ke sana. Mabok juga pergi, yang sakit juga pergi ke sana. Tapi mari Bapak Ibu, kita ada tulis juga begini, ya. Mujizat adalah satu faktor pendorong dan penyemangat orang datang kepada gereja. Jadi para rasul melakukan mujizat, tanda-tanda ajaib yang terjadi dalam setiap pelayanan rasul itu, maka para rasul itu punya waktu dengan Tuhan lebih banyak. Kita lihat dalam pelayanan Katedral Coleman dan Benhim punya pelayanan luar biasa, mereka itu punya waktu ribuan jam dengan Tuhan Allah. Sehingga waktu mereka lewat saja bayangan, kenal orang saja tumbang semua. Satu kali KKR yang melayani adalah Katedral Coleman, dan dia sementara doa di lantai atas, dan waktu dia turun para koki sementara masak, sementara sibuk, waktu lewat ruangan itu saja para koki-koki itu tabanting semua dengan makanan-makanan di ruangan itu. Karena diratalah yang luar biasa bagi hamba Tuhan yang melayani, penuh dengan urapan yang hebat dan luar biasa. Jadi gereja Tuhan, ya, tahun ini adalah tahun penuh kuasa, amin. Hidup dalam kuasa Allah, amin. Nah, kita juga bisa mendemonstrasi kuasa Allah itu. Tinggal waktu kita dengan Tuhan itu bagaimana? Apakah santai? Apakah sungguh-sungguh? Apakah kita biasa-biasa? Jadi kalau ketemu ikut Tuhan sampai hari ini, ya sudah bertahun-tahun tapi ketemu tidak pernah mendemonstrasi kuasa Allah, ini ada yang salah. Bahkan menyampaikan firman Allah juga masih takut-takut. Nah, ini pun pasti ada yang salah. Jadi mari kekasih Tuhan, kita tetap belajar terus. Haleluya. Mereka yang mencari Tuhan dengan harapan ingin mendapatkan mujizat. Ya, jadi orang datang untuk mujizat, ya mujizat kesembuhan, ya kerasukan setan disembuhkan, pemulihan ekonomi mereka, rumah tangga mereka dipulihkan. Banyak orang datang gereja cuma itu. Dan cari mujizat saja. Kalau nggak ada mujizat, ya sudah, selamat tinggal. Terus datang di gereja lain. Di mana-mana begitu. Ya. Tadi malam beta di Amori, kata 10 orang beta hot buat mereka, beta bilang di Benteng Karang ini ada kurang lebih 8 organisasi gereja, termasuk ketong GBI.
Tapi jangan kita pesimis, mari kita tetap punya erat, punya hubungan yang intim dengan Tuhan Allah. Kita bilang paus siap untuk dipakai. Paus bisa lewat saja, orang bisa lari, orang bisa tabante, orang bisa ini. Petrus, nyatanya Petrus lewat saja orang sembuh. Amin. Jadi kita juga semua begitu. Kenapa tidak bisa? Bisa Bapak Ibu. Yang penting kita punya waktu dengan Tuhan lebih banyak. Daripada katong sibuk sampai malam itu tidak ada doa. Mungkin bangun pagi bisa berdoa, tapi kesibukan itu membuat orang tidak berdoa lagi. Nah, kita meneladani Yesus waktu pelayanan Yesus 3,5 tahun di bumi itu kan hampir siang lagi, bangun pagi-pagi Yesus sudah doa. Siang-siangnya Yesus memberitakan firman Allah keliling dari desa ke desa. Ya, sangat luar biasa. Nah, kemudian siapa lagi Bapak Ibu? Daud juga dia katakan bahwa 7 kali sehari memuji Tuhan. Ya. Waktu Daud menjadi raja juga, dia memimpin umat Israel. Selama 30 tahun itu Israel menyembah Tuhan dengan 24 jam setiap hari. Nah kalau kita begitu maka kita punya roh ini luar biasa Bapak Ibu. Berani memberitakan firman Allah, berani mendemonstrasi kuasa Allah di mana-mana, tidak tanggung-tanggung. Mau kembali kepada kata bagaimana kehidupan rohani kita, keintiman kita dengan Allah setiap hari dari pagi sampai malam. Amin. Mari kita tetap belajar Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Ya. Nah, mujizat sampai hari ini pun dan untuk selama-lamanya tetap ada. Ya. Mujizat masih ada. Katakan mujizat masih ada. Mujizat masih ada Bapak Ibu. Terkadang ketemu bilang saya nggak ada mujizat, padahal mujizat. Hari ini siapa yang mengalami mujizat? Ada yang mengalami mujizat? Di dalam Al-Quran ada yang mengalami mujizat. Mujizat yang pertama adalah nafas kita. Adalah mujizat yang utama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bilang hidup saya ada mujizat, bukti kita masih bernafas ini adalah mujizat Tuhan. Amin. Nah itu. Haleluya. Coba buka di Ibrani 13 ayat 8. Haleluya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya. Jadi mujizat pasti terjadi. Yesus tidak pernah berubah. Amin. Jadi kalau katong hidup bilang saya ada mujizat, ya nafas ini saya mujizat. Yang luar biasa yang Tuhan berikan. Kita masih sehat itu mujizat. Kita masih duduk untuk mendengar firman itu mujizat. Amin. Puji Tuhan. Yang harus menjadi fokus utama kita dalam mengikuti Tuhan adalah pengalaman pribadi, pengenalan akan Tuhan itu dalam hidup kita. Kalau kita tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka kita pasti jatuh bangun. Ya. Ya. Yang harus menjadi fokus utama kita dalam mengikuti Tuhan adalah pribadi, bukan semata-mata karena mujizat. Ada banyak orang hadir di gereja full, ya, tiap hari. Tapi apakah banyak orang itu melakukan firman Tuhan atau tidak? Amin. Melakukan kehendak itu sangat penting. Ya, dalam gereja banyak orang hidup kudus, bagus, pujian penyembah, tapi di luar sana, apakah dia bisa melakukan kehendak Allah? Saudara katakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Jadi kalau di luar kata saya lakukan firman Allah, ya, itu gawat. Jadi mari kekasih Tuhan, kehidupan kita harus mengalami perubahan, terobosan dalam hidup kita. Semakin banyak kita berdoa, semakin mempertajam doa kita di hadapan Tuhan. Doa dan puasa, pujian penyembahan itu yang membuat kita lebih dekat dengan hati Allah. Dan mengalami mujizat dan bisa mendemonstrasi kuasa Allah dalam pelayanan ketong. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Mujizat dan tanda-tanda ajaib adalah bagian dari paket keselamatan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang percaya. Nah, mujizat terjadi. Terkadang orang sakit kita layani, mujizat terjadi, lalu kita mulai follow up sampai dia sembuh, dia datang di gereja. Kita bilang di jemaat yang baru kita bilang sekarang kalau
Katong berdoa sesungguh kalau orang sakit datang, ya bikin pernyataan dulu. Sembunyi masuk gereja di mana. Ya tuh supaya katong bisa bimbing dia dan ini kalau dia kembali maka sudah dia tetap dalam neraka. Terbukti katong melayani dan sembuh tapi katong layani, intimidasi datang, katong di sini saja. Nah, memang begitu. Jadi di Benteng Karang itu ada 8 gereja itu luar biasa. Ada Sidang Jemaat ada 2 gereja, GPSD 2 gereja, Advent, Katolik, Protestan, GB, bayangkan satu sepanggal itu saja. Talemburan gereja di situ. Luar biasa. Jadi mari kekasih Tuhan katong tetap punya komitmen dengan Tuhan Allah, punya kesungguhan dengan Tuhan Allah sehingga hidup ini benar-benar menjadi berkat, ya, memberitakan firman Tuhan yang hidup, ya, mendemonstrasi kuasa Allah di tengah-tengah pelayanan kita. Kita ada bilang kita di sini siapa yang sakit saja kita masuk menerobos, tidak perlu diketuk pintu, didatang undang, tidak perlu, kita bukan dukun. Kita ini hamba Tuhan yang dipercayakan untuk melayani. Amin. Jadi kita berdoa banyak supaya mujizat terjadi dalam setiap pelayanan katong. Puji Tuhan, haleluya. Nah, Alkitab mengatakan bahwa tanda-tanda ajaib dan mujizat senantiasa menyertai perjalanan orang percaya yang berlaku benar di hadapan Tuhan. Matius 17 ayat 19-20. Tolong baca, tampilkan dulu. Matius 17 ayat 19-20. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ayat 20. Dia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, saja kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagimu. Nah, ini jelas Bapak Ibu, ya, ini sangat jelas dibutuhkan iman. Tanpa iman kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Tanpa iman kita tidak bisa melakukan mujizat. Tanpa iman juga kita tidak bisa mengalami karya Allah yang besar dalam hidup kita. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan, ada beberapa contoh yang tadi kita sedikit singgung bahwa Daud berkata bahwa 7 kali sehari aku memuji Tuhan. Kemudian Daniel juga bilang, Daniel di Daniel 6 ayat 11, Daniel juga berkata bahwa dia berdoa dan berlutut dan berdoa tiga kali dalam sehari. Dan kalau ketong melihat Daud dan Daniel punya hubungan dengan Tuhan Allah itu luar biasa. Nah, antara dua hamba Tuhan ini kita bisa mau bikin 7 kali sehari, itu tergantung dari kehidupan kita dengan hubungan dengan Tuhan Allah. Mau 3 hari sekali, ya dalam 1 hari seperti Daniel juga bisa. Semua adalah komitmen kita dengan Tuhan Allah. Amin. Nah, ada salah satu hamba Tuhan, dia nama Smith Wigglesworth, adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk membangkitkan banyak orang. Dia bilang begini, dia berkata, ia tidak berdoa lebih dari 15 menit. Tetapi ia tidak akan melewatkan 15 menit berlalu tanpa berdoa. Coba tampilkan akan dulu. Ya. Smith Wigglesworth. Mungkin dia sedang dapat ketikakan. Ya, dia bilang begini. Betul ulangi. Ia tidak berdoa lebih dari 15 menit. Tetapi ia tidak akan melewatkan 15 menit berlalu tanpa berdoa. Berarti setiap 15 menit dia berdoa. Makanya dalam pelayanannya banyak orang mati dibangkitkan.